banyak sekali ada orang yang berpuasa tapi hanya dapat tapi lapar, tidak mendapatkan apa-apa. hakikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat kembali bersilaturahim di udara melalui channel yang cerdas menggerakkan. Pada kesempatan ini kita hadir di sesi Tadabbur Harian Ramadan. Dan yang menarik bagi kita adalah tentang mengapa Ramadan itu hadir. Yang kedua, apa yang ada atau identik dengan Ramadan itu. Salah satu ayat menyebutkan bahwa Ramadan itu istimewa karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Seperti apa? Kita akan bahas atau bedah atau tadabbur bersama dengan Ustadz Lalu Mabrul MPDI, Ketua Yayasan Pesantren Hidayatullah Kota Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jadi Ramadan memang identik Al-Quran saja ya? Insya Allah. Kalau melihat dari ayatnya secara spesifik juga demikian. Oh, Allah Masya Allah. menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Ramadan, Masya Allah. Apa yang ada di dalamnya kita akan simak nanti bersama Ustaz Lalu. Silakan Ustaz, untuk mungkin dibaca atau diterjemahkan baru kita ulas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa BMH TV yang berbahagia, kembali kita mentadabburi ayat Al-Quran. Kali ini insya Allah surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Ayat 185. Ayatnya adalah ayat yang sangat populer ya. Ayat yang sangat sering akan kita dengarkan di bulan yang mulia ini. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi semua manusia dan memberikan penjelasan mana itu petunjuk dan mana sebagai juga pembeda, huda wal furqan. Di dalam ayat ini mungkin kita bisa bahas dua hal, Ustaz. Yang pertama tentang Al-Quran itu sendiri, kemudian yang kedua tentang Ramadan. Ya. Jadi karena duanya disinggung secara spesifik. Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai orang yang beriman tidak boleh meragukannya. La raiba fih. La raiba fih. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini sendiri juga adalah sebagai pencerah kita ya, sebagai petunjuk. Kalau tadi dikatakan di dalam ayat ini bahwa Al-Quran ini hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, jadi tidak hanya menyebutkan hanya orang yang beriman saja, tapi adalah linnas, bagi semua manusia. Dan sekaligus juga dalam Al-Quran ada penjelasan-penjelasan atau memberikan pengetahuan kepada kita. Dengan kita memahami Al-Quran, maka manusia ini dapat atau bisa membedakan mana sih yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, dan seterusnya. Nah, Al-Quran ini ya, di antara keistimewaannya ya, selain sebagai petunjuk ya, bagi siapa saja yang membacanya maka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya bacaan gitu ya Ustaz ya, satu-satunya buku, kalau kita mengatakan buku ya, bacaan yang paling banyak dibaca di seluruh dunia ini ada ya Al-Quran itu. Ya.
dia dibaca sekalipun juga tidak dipahami artinya oleh orang. Nah, ini sebagian dari bentuk keistimewaan Al-Quran ya. Ya. Dan bukan saja dia tidak mampu mentadaburi atau mengartikan, bahkan dia juga tidak mampu menulis aksara-aksara yang ada di Al-Quran pun dia juga membacanya. Karena memang ada kemuliaan di dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Bahwa Nabi mengatakan, man qara'a harfan min Quran falahu asru amsalihah. Ya. Barang siapa yang membaca satu huruf, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lamun harfun, mimum min harfun. Ya, saya tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi ada alif itu sendiri satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti ada 30. Nah, bagaimana kalau kemudian kita membaca satu halaman? Bagaimana kita kalau membaca satu lembar, satu juz dan seterusnya? Maka ini adalah menjadi sebuah kemuliaan. Dan tidak cukup hanya sekedar membacanya, ya. Banyak kemudian dari manusia ya yang terus mempelajari Al-Quran ini ya, dan tidak putus-putusnya, bahkan menghasilkan berjilid-jilid buku ya. Kalau misalnya kita lebih kepada Al-Quran, ilmu Al-Quran atau tafsirul Quran, begitu sudah berjilid, belum lagi kemudian inspirasi-inspirasi yang didapatkan dari Al-Quran dan seterusnya. Ya. Maka sangatlah pantas ya jika dikatakan bahwa ini adalah petunjuk bagi manusia, ya, sebagai sumber ilmu lah ya, sebagai sumber ilmu sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Masya Allah. Dan mana yang baik dan mana yang salah seperti itu ya. Ini adalah sumbernya itu Al-Quran. Saya jadi teringat dengan sebuah ayat bahwa kemudian Al-Quran itu kalau dibaca tengah malam tuh mengesankan. Nah, apakah ada juga hubungannya bahwa kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu dari sisi ketajamannya, kemudahan, atau kalau sinyal itu kecepatan sinyalnya gitu ya, 5G gitu saja. Ketika kita membaca Al-Quran dalam kondisi berpuasa. Nah, ini seperti apa penjelasannya? Baik. Untuk ayat yang lebih spesifik yang tadi Ustaz sampaikan di surat Al-Muzammil kalau tidak salah. Iya betul, Al-Muzammil. Setelah perintah untuk qumil lail illa qalilan nisfahu aw zidhu alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, jadi dibiasakan juga setelah qiyamul lail itu adalah membaca Al-Qur'an. Lalu bagaimana jika orang berpuasa ya membaca Al-Quran, apakah ini juga akan menambah penguat hubungan gitu ya, lebih mudah ya, lebih mudah ya, sesungguhnya Al-Quran ini akan cepat dirasakan dan akan menjadi tazkirah bagi dirinya jika jiwa ini bersih ya, suci gitu, seperti itu ya. Nah, bulan Ramadan, bulan puasa atau ya orang yang berpuasa ini sebagaimana juga mungkin yang kita alami seperti itu, kondisi ruhiyah kita, kondisi jiwa kita biasanya lebih baik ya, lebih tenang, lebih terkontrol dibandingkan pada bulan-bulan yang lain di bulan Ramadan. Sehingga ketika ketenangan ini kejernihan jiwa ini lalu ditambah lagi dengan membaca Al-Quran, tentu ini akan sangat berdampak ya, meresap, dan mungkin juga kemudian kita nikmati membaca itu, bahkan bisa jadi kita membaca Al-Quran berlembar-lembar atau kemudian berjus-jus seperti itu tidak begitu terasa melelahkan karena ada spirit tadi itu ya, ada spiritnya. Nah, mungkin ini juga yang kita rasakan ketika kita di luar bulan Ramadan, sepertinya membaca Al-Quran itu kok
Sulit. apa namanya agak susah gitu, apalagi kita mau target 1 juz. Nah, tapi di bulan Ramadan ini mungkin di kala ya jiwa kita ini lebih tenang, lebih bersih ya, seperti itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita untuk membaca Al-Qur'an itu lebih apa namanya? lebih tahan lagi dibandingkan dengan bulan-bulannya. Lebih tahan, lebih mudah meresapi ya. ya. Betul. Nah, sehingga Ustaz Imam memang ya esensi sebetulnya yang ada di Ramadan ini kan berpuasa itu sendiri. Ya, betul. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Lalu kemudian di dalam bulan Ramadan ini sendiri adalah bagaimana kita diperintahkan untuk melakukan siam, melakukan puasa. Nah, kalau tadi kita sudah bahas Al-Quran, nah puasa ini sendiri kan kalau secara bahasa al-imsak, ya menahan diri, al-imsak. Secara definisi fikihnya itu ya al-imsak wa syurbi wa syarab gitu ya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Jadi menjaga diri dari makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan yang lain, minal jima misalnya, hubungan suami istri mulai terbit fajar sampai nanti terbenamnya matahari. Itu makna secara fikih ya, secara fikih. Artinya kewajiban kita bisa tuntas kalau hal yang tadi bisa kita jaga. Tapi sesungguhnya selain itu, puasa bukan saja hanya menjaga perut atau menjaga nafsu seks biologis tadi itu, tapi juga betul-betul bagaimana self control kita ini bisa betul-betul maksimal. Tangankah, lisankah, telingakah, itu bisa terkontrol dengan baik. Nah, kalau ini bisa terkontrol dengan baik, maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan janji nanti, sebagaimana Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Jadi ujung atau apa namanya? Puncak ya daripada puasa ini sendiri, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita ini menjadi orang yang bertakwa. Karena bukan saja tadi mengontrol makannya saja, perutnya saja, tapi kemudian seluruh anggota badannya ini dapat dikontrol dengan baik dan bisa diarahkan ke dalam hal-hal yang positif. Sehingga di dalam hadis Nabi kita juga mengatakan rubba shaim laisa min siyamihi ilal ju'al atas. Banyak sekali ada orang yang berpuasa tapi hanya dapat lapar, tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus, dahaga saja ya. Haus dan lapar saja yang didapat. Nah, tentu tadi dengan kita memahami Al-Quran, spirit Al-Quran kita yang baik ya, sudah tercerahkan. Nah, kita berharap ibadah Ramadan kita itu betul-betul bukan saja hanya fisik kita yang puasa, tapi juga ruh kita juga bisa berpuasa dan menjaga apa namanya anggota-anggota badan kita yang lain, Ustaz. Ya, ini menarik, Ustaz. Nah, dalam sebuah hadis juga Ustaz dikatakan bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan juga orang yang berpuasa, ternyata dua amal ini kelak Allah Subhanahu kelak mereka ini juga akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan syafaat. Jadi dalam sebuah hadis ya, Nabi kita Rasulullah SAW mengatakan asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Jadi puasa dan Al-Quran ini kelak akan menjadi memberikan syafaat pada hari kiamat. Ya, apa kata Al-Quran dan saum ini? Nah, ini menarik ini. Yaqulu asyam ya, puasa mengatakan ay rabbi mana'tu at-ta'ama wasyahwata fasaffi'ni fihi. Ya, gara-gara dia berpuasa, kata siam ini, maka dia bisa menahan dirinya dari makan dan syahwatnya, ya, menahan syahwatnya, maka berikanlah aku untuk mensafaatinya. Nah, begitu juga Al-Quran mengatakan mana'tuhun nauma bil lail, pada malam hari
dia berjaga. Ya, mencegah dari tidur di Dia malam tidak hari. tidur karena membaca Al-Quran. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah aku syafaat untuknya. Qala fayasfa'ani, kemudian Allah mengatakan maka keduanya dapat memberikan syafaat. Masya Allah. Nah, jadi kita harapannya itu memang betul-betul bisa menjalankan keduanya dengan baik. Dan itu mungkin menjadi korelasi yang sangat erat tadi kalau kita bicara di awal, apa sih hubungannya antara Al-Quran dan puasa ini? Kok dia disandingkan? Ternyata di dalam hadis Rasulullah SAW tadi juga kedua-duanya ini dapat memberikan syafaat. Karena memang ibadah Ramadan itu sendiri adalah sebuah ibadah yang sangat istimewa, dan Al-Quran itu juga diturunkan pada bulan yang sangat istimewa ini. Masya Allah, luar biasa, Ustaz. Pemirsa Bima TV, kita dapat memahami bahwa ternyata Al-Quran dengan Ramadan dua hal yang sebenarnya seperti sisi mata uang. Tidak bisa kita pisahkan. Puasa yang baik adalah yang diisi dengan membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu sendiri ada levelnya saja tentu ya. Mulai dari memang tadi kita mendapat pahala ya nggak apa-apa, karena memang mungkin kita masih di situ ya, masih di situ ya nggak apa-apa. Lakukan aja terus. Jangan istilahnya terganggu oleh ungkapan-ungkapan hanya bisa baca, tidak mengerti artinya, baca aja terus itu. Karena itu amalan dan dijanjikan kebaikan. Atau kita membaca pada level seperti yang kita bahas dulu, ada utluma uhiya ilaika gitu kan. Betul. Membaca dalam pengertian untuk diamalkan, didakwahkan gitu kan. Itu lebih bagus lagi. Tapi yang paling penting kata Allah adalah wabayyinatim minal huda. Jadi kita bisa mengambil mengetahui bukti-bukti, argumen-argumen daripada Al-Quran yang memberi petunjuk, dan memang itu menjadi sebuah landasan orang bertakwa. Karena di Al-Baqarah itu kan hudal lil muttaqin. Puasa sendiri la'allakum tattaqun. Begitu takwa itu diperoleh kan, dia harus kembali pada Quran gitu. Masya Allah, luar biasa. Dengan demikian maka kita perlu berdoa kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk mengisi Ramadan kita dengan bacaan Al-Quran pada level apapun yang kita miliki. Kita ketemu lagi pada Tadabbur Harian Ramadan yang akan datang. Terus dukung BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.